Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar tentang Laravel 9 ya, walaupun ya sebenarnya sama-sama aja dengan versi-versi sebelumnya. Nah, di sini kita akan bikin satu aplikasi sosial media ya, simple aja sosial medianya. Nah, nanti ini kita akan bikin dari nol. Ini semi live coding, jadi saya nggak nyiapin coding sebelumnya, jadi nggak ada code sama sekali. Jadi kita akan semi live coding. Kalau nanti ada error-errornya, saya nggak akan cut di videonya, jadi biar kawan-kawan juga langsung belajar di sini ya. Oke, mungkin video ini akan cukup lama, jadi santai aja ya, jadi ikutin terus ya, semoga banyak yang didapat ilmunya di sini. Oke, kita mulai aja dengan install framework Laravelnya ya. Jadi kita bikin satu project baru, Laravel New, dengan nama projectnya mungkin saya bikin sosmed gini aja ya, biar nggak susah-susah mikir namanya gitu ya. Oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai, kemudian nanti kita akan pakai yang namanya Laravel Breeze saja untuk starter kitnya ya. Jadi kalau dilihat di sini starter kit. Oke, starter kit di sini ya, security. Oke, starter kitnya di sini adalah Laravel Breeze ya. Kemudian ada Jetstream sebenarnya dan lain-lainnya. Oke, jadi kita akan pakai yang namanya Laravel Breeze. Oke, di sini Laravel Breeze, kita masuk ke dokumentasinya Laravel Breeze. Oke, karena Laravel Breeze ini pakai Tailwind CSS, nanti saya akan gunakan Daisy UI ya. Ini paling gampang kalau nanti biar ya untuk nulis komponennya mirip-mirip Bootstrap gitu. Jadi nggak terlalu effort untuk nulis kelas CSS yang dimiliki Tailwind itu kan panjang gitu ya. Jadi kita gunakan di sini. Oke, kita siapin aja untuk Tailwind plugin. Jadi di sini kita akan npm install Daisy UI nanti. Kemudian kita tinggal tambahkan ini di Tailwind config.js-nya. Oke, rasanya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita mungkin bisa cd tadi apa namanya? Sosmed ya. Oke. Oke, namanya sosmed. Kemudian di sini saya sudah siapin PHP Storm untuk buka projectnya. Kawan-kawan boleh pakai Visual Studio Code atau text editor lainnya, bebas ya. Sorry, ini sosmed, kita open. Oke, trust project. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah punya projectnya. Kemudian kita bikin DB-nya ya, database-nya. Oke, kita buat baru. Kita kasih nama sosmed juga. Oke, kita masuk ke sosmed ini. Oke, kita belum punya table apapun. Kita tambahkan ya. Jadi di sini akan kita tambahkan untuk tabelnya nanti. Oke, mungkin di sini akan saya tambahkan untuk database di migration ya. Untuk user mungkin saya akan tambahkan avatar mungkin. Oke, mungkin kita buat sederhana. Oke, kita tambahkan avatar aja ya. Kita tambahkan avatar seperti ini. Atau kita simpelin aja, kita pakai nggak pakai avatar ya. Kita nggak pakai avatar. Oke, mungkin ini aja. Kemudian kita akan tambahkan satu table baru ya. PHP Artisan make model. Namanya model, bisa aja kita bikin tweet kayak Twitter gitu ya, atau post lah ya, supaya lebih umum post. Kemudian kita gunakan flag main m supaya terbuat juga migrationnya. Oke, migrationnya harusnya sudah ada di sini. Untuk post kita akan buat dia itu depend ke user ID constraint. Kemudian di sini Oke, di sini kita buat cascade on update, cascade on delete. Oke, mungkin fontnya akan saya besarin dulu ya supaya lebih enak. Oke, font, dan di sini 18 saya ubah 20, mungkin udah cukup ya. Kita apply. Oke, kita buat seperti ini 20 ya. Oke, kemudian di sini table kita bikin dengan teks mungkin. Oke, di sini namanya body, bebas ya, message atau apapun.
Kemudian di sini mungkin 140 kalau kita menganut Twitter yang maksimal stringnya 140. Kalau 140 bisa pakai string aja atau varchar ya, dengan panjangnya seperti ini aja. Ini cukup, timestamp udah cukup juga, user ID dengan ini. Oke, mungkin ini aja udah cukup sih untuk post ya. Kemudian nanti kita bikin juga PHP Artisan Make model, namanya kita bikin namanya comment ya. Comment. Oke, di sini kita bisa buat table foreign ID, user ID kita buat sama seperti tadi, constraint, kemudian cascade on update, cascade on delete, dan kita copy, kita ubah untuk post ID. Lalu di sini table string body ya. Oke, kita buat seperti ini. Atau kalau komen bisa lebih panjang biasanya Twitter ya. Atau biarinlah 155 lah varchar ya. Oke, ada user ID, ada post ID, ada body. Seperti ini aja untuk komentarnya. Jadi kita bikin sederhana dengan teks aja. Oke, setelah selesai kita bisa jalankan PHP Artisan migrate. Oke. Kita sudah selesai Artisan migrate, kemudian kita bisa composer require Laravel Breeze ya. Kita download dulu. Oke, kita pakai dev aja ya. Bebas sih sebenarnya pakai main dev atau enggak, bisa aja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa jalankan PHP Artisan Breeze install ya. Kemudian di sini kita nggak pakai flag view, React atau apapun, karena di aplikasi ini kita akan pakai Blade ya, murni dengan Blade. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian kita bisa npm install dan npm run dev. Oke, kita tunggu instalasi dan compile-nya ya. Oke, sudah selesai untuk instalasi dan compile aset-aset dari si Laravel Breeze ya, atau ya dependensi dari npm-nya atau node modules-nya ya, udah terinstall dan tercompile. Oke, sekarang kita bisa coba akses ke sini sosmed.ts seperti ini. Oke, dan kita sudah punya ini ya. Oke, tadi kita udah migrate belum ya? Oke, kita sudah migrate dan kita punya tabel-tabel ini ya. Oke, berikutnya kita install dulu npm install DCUI ini ya. Sorry. Oke, DCUI kita install, kemudian kita copy ini plugin require DCUI. Oke, kita masuk ke tailwind config.js ini, ke dalam sini kita tambahkan. Oke, kita copy aja namanya tadi DCUI. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa jalankan npm run dev lagi. Oke, ini harusnya sudah pakai DCUI. Atau maksudnya kita sudah bisa pakai DCUI. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian register dulu ya. Jadi di sini saya akan register. Oke, saya zoom out dulu untuk halaman ini supaya lebih kelihatan ya. amirul@kawancoding.com. Oke, kemudian passwordnya 123456778. Oke, enter, down shift. Oke, dan kita punya tampilan ini ya. Oke, kita punya tampilan ini. Kemudian kita akan tambahin apa ya di sini ya? Text area. Oke, kita akan bikin text area ini ya. Oke. Ini untuk kelasnya text area, kelas text area. Oke, kalau pakai placeholder dengan border seperti ini, kita gunakan text area border ini ya. Oke, mungkin kita bisa copy ini, kita coba di resource views di sini ya. Kemudian masuk ke dashboard ini. Your login kita copy dan kita paste di sini. Oke, kita punya ini. Kita gunakan full seperti ini ya. Oke, kemudian mungkin supaya lebih manis kita buat rounded. Oke, rounded gini lebih manis ya, lebih cakep lah. Oke, mungkin ini tampilan awalnya ya. Kita bisa gunakan ini dulu, kemudian kita bikin blok ya. Jadi di sini kita bikin blok, kemudian di sini oke, kita lihat kelas di buttonnya ya. Kita lihat kelas di button.
Oke, kita gunakan button ya. Button komponennya, kemudian button primary. Oke, ini primary. Oke, kita gunakan button biasa aja. Input, submit, kemudian kelasnya button apa tadi? Kalau default ya, button default ya. Button primary nggak ada. Mungkin button aja seperti ini ya. Oke, seperti ini value-nya kita buat post seperti ini. Kita coba refresh. Ups, nggak ada. Button primary. Padahal di sini kalau button aja udah bisa ya. Oke, mungkin kita coba gunakan npm run watch. Nah, ini dia mau ya. Jadi kayaknya memang di recompile ulang. Lalu di sini mungkin kelasnya biar cakep kita kasih margin topnya 2. Oke, kita buat margin top 2 seperti ini. Untuk text area mungkin kita tambahkan rows-nya ya, rows 3 biar agak gedean. Oke, jadi kita buat seperti ini, bukan view ya untuk placeholder-nya. Post something. Oke, kita buat seperti ini. Oke, post something, kemudian kita kasih name ya, supaya nggak error nanti kalau kita kirim-kirim. Name-nya kita kasih body atau post lah ya, atau body biar gampang nanti. Body seperti ini. Oke, mungkin kita akan bungkus ke sebuah form ya. Kita buat form. Oke, form action dan lain-lain ini. Metodenya post, tentunya actionnya nanti kita buat. Kemudian di sini jangan lupa CSRF. Oke, kita punya tampilan ini untuk postingnya ya. Oke, dashboard mungkin di sini kita akan ubah jadi timeline. Oke, seperti ini ya untuk timeline sosial media kita. Sekarang kita akan bikin ini dengan post controller ya mungkin, atau store post controller atau create post controller, atau bebas lah ya, atau kita bisa bikin post controller sendiri, atau kayaknya ini lebih cocok dengan single action controller sih. Jadi mungkin di sini saya akan buat satu controller single action ya, PHP Artisan make controller, namanya kita masukkan ke post, kemudian di sini create post controller ya, min i ya. Oke, atau store ya, biar sesuai dengan konvensinya Laravel. Store atau save post controller bebas sih, ini untuk penamaan bebas ya, jadi jangan ngikutin store post, jadi mungkin nanti supaya metodenya store gitu ya. Oke, store post, kita masuk ke store post controller dan kita isi di sini. Kita bisa isi di sini request validate. Oke, di sini body kita buat required, dan di sini kita buat minimal 8 karakter lah ya untuk bodinya. Oke, kalau sudah di sini jangan lupa post create. Di sini create tentu aja data seperti ini ya, kita simpan dulu ini ke data gini. Oke, kemudian return redirect back seperti ini aja. Oke, lalu kita buat daftarin dulu route-nya di web ini. Oke, route post, kemudian di sini post ya, mungkin kita buat seperti ini aja walaupun dia ada di timeline. Store post controller class, namanya kita kasih alias ya. Oke, post.store. Ini adalah yang penting kalau di Laravel, saya sangat suka dengan alias ya. Jadi saya nggak akan pakai URL untuk bikin apapun itu. Saya suka pakai yang namanya aliasnya. Di sini route-nya namanya post store, ini kita simpan seperti ini. Kita coba refresh dan kita isi post sesuatu yang baru ya. Oke, post. Oke, mass assignment exception. Oke, jadi kita masuk text editor lagi. Kalau di sini saya akan biasanya kan kalau error itu kita tambahkan di post gini ya, kemudian kita kasih view label gini. View label misalnya di sini kita tambahin body
atau dengan cara lain dengan seperti ini. Guarded, kemudian di sini kita kosongin jadi semua field itu bisa diisi. Nah, tapi kalau saya lebih suka untuk di bagian app service provider, kemudian di register ini ya. Register atau boot ya? Sama aja kayaknya sih. Jadi di sini kita buat model unguard. Jadi semuanya otomatis nanti unguard semua ya. Jadi bisa otomatis masuk assignment atau kita gunakan method create ya. Dan untuk ini jangan lupa untuk di use di sini ya. Allocate model, kemudian di sini model unguard. Oke. Kita coba lagi, kita refresh. Bismillahirrahmanirrahim, kita post dan di sini field user ID doesn't have a default value. Oke, jadi di sini kita harus punya user ID karena tadi kan kita bikin relasi gitu kan ya di post ini. Ada user ID, tapi kita kan cuma provide si body aja tadi ya. Jadi kita masuk PHP Storm lagi, kita masuk ke store post controller ini. Nah, di sini kita nggak punya datanya si ID. Oke, kita bisa tambahin data user ID seperti ini. Kemudian di sini kita bisa request user ID. Oke, kita bisa buat seperti ini. Oke. Lalu kita coba refresh lagi pas sesuatu yang baru kita post dan berhasil. Kita coba cek di table plus dan datanya masuk. Oke, mungkin ini singkat aja kita akan set dulu untuk relasi ya. Oke. PHP Storm. Oke, kita masuk ke model post. Kita set public function. Relasinya kan ke user nih. Oke, kita return this belongs to user class. Oke, kita buat seperti ini. Udah mantap. Kemudian kita refactor sedikit aja di bagian ini ya. Jadi di sini kita bisa gunakan, bukan di sini ya. Kita buat kebalikannya, relasi dari user dulu ya. Jadi di sini kita buat public function post. Oke, return this has many post ya. Satu user punya banyak post. Seperti ini sudah mantap. Kemudian di sini untuk create-nya kita bisa gunakan request ya. Jadi kita gunakan request. Kemudian kita panggil user, di mana ini akan membuat objek user yang kita punya relasi ke post. Jadi kita bisa buat seperti ini, create, dan di sini kita bisa isi dengan data. Oke, ini akan sama aja kalau kita refresh, tes post lagi seperti ini, post. Oke, dan di sini kita coba refresh dan di sini masuk tes post lagi dan user ID-nya sudah masuk juga. Oke, terakhir untuk mempersingkat aja atau untuk biar ini bisa langsung kepake di sini ya. Jadi kita juga bisa persimpel lagi di sini kita tambahkan kayaknya ke copy yang lama. Oke. Jadi kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kita panggil fungsi create-nya, kemudian kita lakukan validasinya di sini itu juga bisa. Ya, terserah sih. Ini bebas. Kawan-kawan mau kayak gimana, misalnya mau di validasi dulu di sini, ya itu boleh-boleh aja ya. Jadi bebas kalau mau kayak gini juga nggak masalah sebenarnya ya. Oke, mungkin di sini kita coba refresh lagi dan tes. Habis refactor misal seperti ini. Kita post dan berhasil ya, nggak ada error. Oke, seperti ini. Tes habis refactor. Dan sekarang kalau kita coba tes aja seperti ini, post. Oke, kita nggak ketemu pesan error, tapi postingannya error. Pertama, supaya postingannya nggak error tuh gampang ya. Ini kayaknya udah tahu semua lah ya. Di sini kita tambahkan value ya. Oke, di sini ya kita tambahkan value old-nya body. Seperti ini aja. Kalau kita coba refresh dan kita tes seperti ini, kalau ada error, dia nggak akan hilang. Kemudian untuk pesan errornya kita bisa gunakan alert di sini ya. Oke, alert error ini ya, kita gunakan ini. Oke, alertnya, div class-nya, kita copy seperti ini semuanya. Oke, kita pakai layout ini, jadi kita mungkin akan update di layout-nya, di app.blade ini. Nah, kita akan taruh di atas slot ini mungkin. Tapi kita harus cek dulu. Jadi kita gunakan if session danger atau error ya. Session error seperti ini.
kita gunakan alert error ini. Oke, di sini kita akan gunakan session error. Oke, ini sebenarnya nggak di sini sih. Mungkin kita akan buat di ini, bukan di alert ya. Jadi kalau alert untuk ya kalau sukses dan lain. Kalau ini tadi kan validasi, mungkin lebih tepat di sini ya. Kita buat di bawahnya ini aja. Jadi di bawah text area ini mungkin kita tambahkan seperti ini. Oke, sorry. Jadi bukan di sini. Kita nggak pakai alert ya tentunya. Oke, kita masuk ke text area lagi. Untuk text area apakah ada kelas untuk errornya ya? Text area kita coba. Oke, ada text area error ini. Oke. Secondary color. Oke, text area. Oke, sorry ini ya. Ini text area error. Oke, jadi di sini kita bisa tambahkan kelasnya ya, text area error. Add error body, kita tambahkan kelasnya text area error. Oke. And error. Oke. And error seperti ini, kita coba refresh test. Oke, jadi merah seperti ini. Kemudian mungkin kita akan tambahkan teksnya atau pesannya ya. Oke, di sini di mana pesannya? Oke, mungkin kita akan pakai label sendiri di bawahnya ya. Jadi mungkin kita bisa buat di sini add error body and error. Oke, mungkin cukup seperti ini. Lalu kita coba typography mungkin di sini ya. Kita coba flexing layout. Bukan. Text input mungkin ya di sini. Oke, message-nya nggak ada. Mungkin kita bisa pakai span biasa aja ya. Oke, span.text error mungkin ya. Kemudian di sini kita bisa gunakan message. Oke, kita coba refresh sekarang. Tes. Oke, the body must be at least 8 karakter. Oke, dia mengganggu ini ya. Mungkin kita akan taruh di atasnya aja deh. Tapi ini bebas ya. Kayaknya ya preferensi aja kawan-kawan. Jadi ini tampilan nggak usah serius-serius ya. Jadi kalau mau seperti ini ya silakan. Kalau sesuai desain sendiri ya silakan. Jadi seperti ini ya. The body field is required. Misalnya di sini tes. Oke, tes. Post dong bro. Oke, kita sudah sukses. Mungkin untuk sukses kita tambahkan ya. Jadi kita pakai alert tadi jadinya ya. Alert. Jadi kita gunain alertnya di sini untuk sukses. Kita copy aja se SVG-nya juga. Oke, di app.blade.php di sini kita tambahkan. Oke, kita buat if session. Ketika session punya session flash sukses, kita akan tampilkan ini. Kalau enggak, ya enggak. Terus pesannya kita bisa ambil dari session sukses. Oke, lalu untuk menambahkannya kita tambahkan di sini. Bisa kita gunakan return direct with sukses. Kemudian di sini kita tambahkan pesannya ya. Post created. Oke, kita bisa seperti ini dan kita refresh, tes, post, sukses with alert ya. Oke, kita post dan kita punya post created ini. Nah, ini kayaknya terlalu gede nih. Ini efeknya kita tambahkan di app ini ya. Kayaknya di dalam slot ini ada yang lebih kecil tadi. Oke, mungkin kita tambahkan lagi supaya matching dengan slotnya. Nah, ini ya, mungkin kita akan bungkus ke dalam div ini. Oke, kita tambahkan. Oke, kelasnya kita buat di sini, lalu di sini. Mungkin kita bungkusnya di dalam sini aja ya, di dalam alert. Kalau dia nggak ada ya, nggak kita tampilkan. Oke, mungkin ini div yang ini kita taruh ke bawah. Oke, kita buat seperti ini.
Kita coba refresh, tes, post lagi, sukses. Oke, mungkin seperti ini ya. Kita tambahin MT4. Oke, mungkin ini udah cukup sih, biarin lah. Oke, saya generate dulu ya. Nah, mungkin ini sudah cukup untuk postingnya. Nanti kalau mau ditambahin atau diperbaikin, silakan aja ya. Jadi sekarang kita coba untuk cari card untuk bikin listingnya ya. Kita buat cardnya. Oke, cardnya terlalu cakep untuk posting ya. Mungkin ini ya, card title ini mungkin di sini kita akan hapus untuk beberapa bagiannya. Oke, mungkin kita bisa gunakan card ini ya. Oke. Kita bisa copy card yang ada di sini. Kita copy dan kita taruh di bawahnya kotak tadi ya, kotak ini. Oke, BG White dan seterusnya ini masih kita pakai. Oke, kemudian kita coba tes di sini. Kita tes dulu ya. Oke, jadi dia akan ada di bawah ini. Oke, atau mungkin kita akan buat di luarnya aja ya. Oke, dia ada di sini, ada BG White. Oke, mungkin di sini. Kita tes dulu ya. Kita coba refresh. Oke, card title dan seterusnya ini. Mungkin untuk width-nya bukan 96, tapi kita buat full width-nya ya. Oke, kita fullin seperti ini. Dan untuk marginnya mungkin margin top bottom MY ya. Margin untuk garis Y-nya. Oke, 2 kurang 3, apakah cukup? Oke, mungkin cukup 3. By no, kita hapus buttonnya. Card title ini kita akan tampilkan username-nya ya. Oke, kemudian tugasnya adalah untuk dashboard ini kita buat satu controller baru ya mungkin. Oke, karena ini kan masih posisinya dia didaftarin di web ini ya. Untuk dashboard itu ada di sini. Nah, kita akan ubah dia supaya dia pakai controller. PHP Artisan make controller, mungkin di sini akan saya taruh di posisi luar. Timeline controller min i. Oke, min i seperti ini. Dan di sini untuk fungsinya kita ubah timeline controller class. Oke, middleware-nya sudah pakai out. Name-nya dashboard udah betul, dan kita tinggal ubah di sini. Return view, kita gunakan dashboard untuk view-nya ya. Dan di sini kita akan passing post ya. Jadi post latest ID. Jadi kita gunakan ID supaya dia nggak sortingnya berdasarkan created at. Kemudian di sini kita buat get seperti ini aja. Oke. Ini sudah cukup rasanya. Kita tinggal tampilin postnya sekarang ya. Masuk view dashboard lagi dan kita buat for each. Kemudian datanya adalah post post. Oke, kita tambahkan seperti ini dan kita tampilin user yang ngepost ini ya. Post user name. Seperti ini. Kemudian di sini ada post body ya. Post body. Oke, kita coba refresh. Oke, kita punya ini semuanya. Ini udah oke ya. Mungkin di sini kita tambahkan span class-nya text gray 100. Cukup nggak ya? Kemudian di sini post created at to date string atau for humans seperti ini. Kita coba refresh. Oke, tidak kelihatan. Mungkin kita buat 300. Oke, kurang kelihatan juga. Mungkin 400 saja ya. Kita coba refresh. Oke, 400 udah lebih kelihatannya seperti ini. Nah, kita sudah punya listing dari postnya ya. Sekarang mungkin nanti kita akan bikin post untuk show ya, detail postnya. Show post controller seperti itu. Oke, kita buat PHP Artisan
make controller show post controller min i. Oke. Lalu kita bikin satu view di sini. Mungkin kita buat view-nya. Saya akan buat di sini ya. Namanya post. Kemudian show. Create view. Post show ya. Saya buat di sini. Jadi dia akan bikin satu folder baru dan di sini ada file show. Kemudian di sini kita gunakan X app layout supaya pakai layoutnya seperti tadi ya. Untuk header dan lain-lainnya kita copy aja deh. Ini Xload headernya kita copy ya. Kita copy show. Ini kita tambahkan post detail seperti ini. Lalu untuk bagian ininya supaya dia juga pakai margin yang sama, kita gunakan ini ya. Kita copy aja. Kita tutup div-nya. Kita tutup lagi div-nya. Jadi di sini kita tampilkan kontennya. Untuk post detail kita copy tadi ya. Dan sekarang kita masuk ke controllernya dulu. Show post. Show post controller, dan di sini kita return view show ya, post show. Kemudian di sini kita akan ambil datanya adalah post, kita kirim post. Nah, postnya kita ambil dari model binding di sini. Post. Oke, ini belum kita import, nanti error ya. Jadi kita import dulu. Oke, jadi di import di sini use app model post. Seperti itu ya. Sekarang di post show-nya kita akan copy dari timeline controller, kita masuk ke dashboard. Dari view-nya atau card-nya ini kita bisa copy aja. Ini untuk kita tampilkan di show ini. Oke, post username dan sekian. Oke, kita masuk ke route web lagi. Kita daftarkan post-nya. Oke, mungkin kita buat di sini get post-nya adalah dengan post seperti ini. Lalu di sini show post controller. Oke, name-nya adalah post.show ya. Oke, show post controller-nya sepertinya kita salah masukinnya tadi. Saya akan copy dulu. Oke, show post controller ini saya copy fungsinya, walaupun dikit ya. Di sini akan saya hapus karena kurang tepat juga untuk peletakannya. Ya, kalau di PHP Storm sih bisa aja kita drag and drop ya. Tapi saya akan buat seperti ini. Jadi kita masukkan ke namespace atau folder post. Oke. Invalid. Oke, karena kita sudah terlanjur mendaftarkan di sini, jadi dia kebaca dan jadi error. Oke, kita tambahkan create successfully dan kita uncomment. Di sini sudah betul ya. Oke, kalau di sini kita punya dashboard dan di sini kita punya post ID 1, kita punya seperti ini. Oke, lalu kita masukin fungsinya tadi ya. Ini ketinggalan cuy. Oke, kita coba refresh. Nah, kita punya tampilan untuk postingnya seperti ini. Oke, postnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan bikin kolom komentar di bawahnya ya. Jadi kita bikin kolom komentar untuk di bawah sini supaya user lainnya bisa kasih komen. Nah, untuk bikin formnya mungkin kita bisa ambil dari yang sudah kita buat ya. Di dashboard. Oke, di dashboard ini kita punya satu form. Oke, post store. Oke. Mungkin di sini ya kita copy-nya. Atau malah kita copy sampai sini karena nanti kita bikin terpisah. Oke, kita masuk ke show.blade.php ini. Oke, kita akan buat terpisah dengan ini. Kita buat di bawahnya seperti ini. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, kita buat seperti ini tampilannya ya. Oke, jadi ini agak berbeda sih. Mungkin kita bisa buat kata aja ya. White overflow hidden. Oke, di sini ada card ya.
Mungkin di sini kita ubah jadi card. Mungkin bisa seperti ini ya. Ups, jadi kacau. Card. Oke, harus ada card body, card detail dan seterusnya sih ini ya. Di sini ada card, kemudian mungkin di sini kita bisa cut dulu. Oke, kemudian di sini card body. Mungkin ini akan lebih bagus. Ups. Oke, mungkin kita buat seperti ini aja, nggak apa-apa deh ya. Tapi terlalu besar. Oke, mungkin biarin aja lah. Kayak tadi ya. Dasar. Kita copy seperti ini. Oke, CSRF dan seterusnya. Kita coba, kita refresh. Wah, kok hilang? Sorry, kita copy aja lagi dari dashboardnya. Kita copy, kita paste ulang. Oke, kita punya seperti ini dan di sini post. Di sini kita buat untuk leave a comment dan seperti ini. Dan di sini kita akan buat post comment ya. Oke, kita buat satu controller baru lagi, PHP Artisan Make Controller. Mungkin kita akan tambahkan di post aja ya, di dalam folder post. Di sini kita akan buat post store comment controller min i. Oke, kita buat seperti ini. Store comment controller. Oke, di sini kita bisa tambahkan post supaya tahu ya nanti postnya itu pakai post mana. Nah, di sini kita bisa tambahkan post comment. Oke, komennya belum kita relasikan. Kita bikin relasinya dulu. Post dan di sini oke, kita tutup dulu. Public function comments return this has many comment class. Oke, ini kita copy ya. Kemudian user itu juga punya banyak komen. Kita masuk ke user dan di sini kita tambahkan juga. Oke, lalu kita masuk comment public function post ya. Jadi kita buat di sini return this belongs to post class. Kita copy dan di sini kita paste. Ini kita ubah jadi user dan kelasnya juga kita ubah jadi user. Oke, kita bisa bikin seperti ini. Oke, kemudian store comment controllernya kita tambahkan di sini. Oke, ini bisa sangat rumit maksudnya. Kita bisa buat seperti ini, post comment saja. Kemudian di sini kita buat create dan di sini datanya bisa kita buat cara yang tadi ya. Mungkin kita bisa tambahkan atau bisa kita buat array merge. Oke, mungkin lebih jelas dan lebih gampang seperti ini aja sih. Data request yang kita buat tadi ya. Jadi mungkin ini kita buat seperti ini dulu. Body required kita buat dengan array aja. Required min 8 ya. Kita buat sama aja kayak yang tadi. Oke, kemudian di sini data user ID. Bisa kita gunakan out ID seperti ini atau kita bisa gunakan request user ya. Jadi ini request dari user yang sedang login, kemudian kita ambil ID-nya dan di sini kita passing data. Return redirect back ya, kita gunakan di sini with success, kemudian di sini comment edit. Oke, mungkin kita buat seperti ini. Lalu kita bikin routingnya ya. Jangan lupa bikin routingnya supaya
bisa kita post ya, dan di sini kita tambahkan komen. Oke, kita buat post metodenya post comment store ya, post comment store, dan di sini kita gunakan store comment controller. Oke, mantap. Kita masuk ke bagian show dan kita ubah metodenya ini. Oke, di sini untuk actionnya atau URL-nya kita gunakan post comment store. Lalu di sini ID-nya kita gunakan post ya. Bisa gunakan post ID atau ya objek post ini aja juga bisa. Nanti misalnya ini berubah jadi Slack untuk URL-nya, maka ini akan otomatis. Oke, sekarang kita coba refresh. Oops, store invalid route action, store comment controller. Oke. Webnya di sini ketambahan ya di root-nya. Oke, kita coba refresh lagi. Tes komentar dong. Kita posting. Nah, komentar, comment edit. Oke. Kita lihat di table plus bagian comments. Nah, komennya masuk ya. User ID yang komen 1, post ID-nya 1. Jadi ini masih Amirul aja yang ngomenin gitu kan. Nah, untuk komentar mungkin kita taruh di bawah sini ya. Komen atau list komennya. Jadi kita bisa tampilin semuanya di show ini. Nah, di show ini kita bisa tampilin di sini comments, kemudian di sini post, atau ya kita coba dulu ya. Jadi nanti kita cek ya. Ini post comments, kemudian kita masuk ke view-nya. Kita akan copy dari sini tadi. Oke, ini kita copy card body dan seterusnya ini ya. Oke, mungkin di sini kita copy, lalu kita taruh bawahnya ini. Oke. Kita taruh bawahnya sini sih. Kita gunakan for each add comments ya. As comment. Nah, di sini kita buat komen username, lalu di sini komen, dan di sini juga komen, nggak pakai S ya. Kita coba refresh. Oke, ini komennya Amirul muncul. Oke. Ternyata kita harus taruh di luarnya lagi. Oke, kita buat seperti ini. Dan seperti ini komennya ya. Nah, mungkin di sini di atasnya kita tambahin H1 teks 2XL ya. Comments. Oke, mungkin kita buat seperti ini. Oke. Kita buat di sini aja lah ya. Terus kita buat MY-nya 2 atau 3 lah ya. Nah, kita buat seperti ini aja deh. Tes komen lagi. Kita post ya komennya, dan di sini kita buat seperti ini. Oke, mungkin di sini saya akan kasih tips ya. Mungkin kita cek dulu untuk memastikan. Jadi di sini saya akan install satu package Composer require berry VDH. Namanya Laravel debug bar. Kita gunakan di development aja ya. Jadi kita copy ini seperti ini. Oke. Nah, kita coba refresh dan kita lihat debug bar di sini. Nah, di sini ada 6 query ya. Jadi select all from user ID berkali-kali. Ini sih karena tadi ya kayaknya di user ya gitu ya. Oke, jadi di post ini kita ada 2 query ya. Untuk komen juga ada 2 query. Jadi kalau kita mau ngurangin ini, sepertinya bisa kita lakukan dengan seperti ini. Show post controller di sini mungkin kita nggak usah di sini ya. Kita load comments seperti ini. Kita coba refresh. Error ya. Ya tentu error karena kita nggak punya variable comments ini lagi. Jadi untuk view-nya, untuk datanya di sini kita nggak pakai comments ini tapi post comment seperti ini ya. Harusnya bisa. Kita refresh. Dan query-nya masih 6 ya.
Oke, ini pakai in dan user yang berkali-kali ini sepertinya datangnya dari mana ya? Oke, ini datangnya dari mana? Kita coba, bisa nggak kita kurangin ini ya query-nya? Comments, kemudian di sini ada user, apakah berkurang, dan di sini ada comments user. Oke, mungkin di sini kita urutin aja. Kita coba tes ya. Oke, query-nya hilang 1 ya. Sebenarnya ini bisa berkurang banyak. Tadi problemnya itu nggak nampak karena di sini ini adalah ya cuma 1 gitu kan. Maksudnya cuma 1 user. Misalnya nanti ada si user lain, entah siapa itu ya, nanti akan ada problem n+1. Jadi tadi nggak kelihatan aja sih. Jadi ini cara menguranginnya. Oke, mungkin di sini komennya jadi kacau sih. Oke, mungkin dari sini kita copy aja ke atasnya ya. Oke, yang kita looping itu di situ, lalu di sini kita kasih seperti ini. Kita coba refresh ya. Nah, mungkin jadi seperti ini ya, ini komentarnya. Oke, kemudian seperti ini aja cukup. Jadi tipsnya tadi ini ya, ngurangin n+1. Mungkin ini tadi nggak kelihatan karena kita sudah load seperti itu tadi. Mungkin saya coba untuk bikin user baru ya, mungkin kelihatan. Kita tes aja ya. Sorry, oke. Firefox new private windows. Sosmed.test, dan di sini saya register Ihsan at kawancoding.com 123456678 123456678. Oke, di sini ini belum kita kasih lagi untuk untuk link ke sini ya, untuk kasih komen gitu ya. Nanti kita tambahkan deh. Post 1 misal seperti ini, dan di sini kita coba tes komentar. Oke, sukses, dan di sini query-nya tetap 5. Nah, bayangkan kalau kita nggak pakai ini tadi ya, kita coba tes ya. Apakah ngefek ya comment user dan user ini. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini query-nya 7 ya, kelihatan ya. Ini query-nya 7 karena ya tadi dia usernya beda. Nah, misal tadi kita ini komentarin aja dulu, saya copy ya ke bawah, di sini saya buat seperti ini. Kita nggak load komennya. Kemudian di sini kita buat satu variabel comments baru, kita pastikan aja ya. Jadi ini mungkin harus diperhatikan juga biar kawan-kawan juga hati-hati tentang ini ya, post comments ini ya. Nah, ini lebih bagus daripada nanti kita gunakan relation. Oke, show ini saya akan gunakan post. Sorry, ini bukan post lagi, kita gunakan comments. Kita coba refresh di sini. Oke, query-nya tetap 7. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita bisa gunakan seperti ini dengan get ya. Ini akan mengquery ulang kalau nggak salah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Oh, enggak ternyata ya. Ternyata saya salah. Oke, mungkin karena ini postnya single gitu ya. Kalau nanti di depan sini mungkin bisa aja jadi banyak ya. Query-nya 8 nih, usernya banyak. Oke, nanti kita coba atasin ini. Jadi ini kita balikin dulu ke sini tadi. Ini yang optimal ya tadi. Ini yang optimal. Kemudian di sini kita gunakan post comment seperti ini. Lalu kita masuk ke dashboard untuk mengatasi ini ya. Ini cuman posting. Sorry. Oops. Ini cuma post. Tapi kok query-nya sampai 8 gitu ya. User ID-nya diulang-ulang. Apakah kita bisa atasi hal tersebut di timeline controller ini dengan gunakan with ya. Jadi kita gunakan with atau load lah, bebas ya sebenarnya. With user. Oke. Kemudian juga comment. Oh, kita belum ngitung comment sih ya. Jadi kita refresh di sini. Nah, query-nya tinggal 3 ya. Jadi itu bedanya nanti kalau kita nggak pakai eager load atau lazy load seperti tadi, maka query-nya akan dibikin banyak atau akan banyak banget. Misalnya nanti saya nambah satu post lagi ya, misalnya di sini saya hilangin dulu with-nya. Sebagai contoh ini kan saya login sebagai Ihsan ya. Test post baru. Kita post. Oke, di sini jadi 9 ya. Oke. Tetap ya, jadi banyak sekali query yang dijalankan. Mantap, bro.
postingannya. Nah, ini jadi 10 ya. Akan semakin membengkak dan akan banyak banget. Jadi gunakan eager load atau lazy load seperti ini. Kita gunakan user seperti ini. Kita refresh, query-nya cuma 3, walaupun di sini akan nanti nambah banyak terus. Kalau saya tambahkan sekarang post test lagi. Oke, harusnya query-nya tetap 3 dan query-nya tetap 3 ya. Jadi seperti ini. Jadi itu pentingnya kayak eager load sama lazy load ya. Ini belum lagi kalau kita nampilin jumlah komentar, kemudian ya jumlah komentar ya, seperti itu. Karena ada relasi ke komentar yang perlu kita handle juga nantinya. Ya, supaya nggak bengkak di sini, nggak ngabisin memori seperti itu ya. Mungkin bagian satu ini dulu ya, lumayan banyak. Jadi mungkin ini kita akan tambahkan satu link untuk komen deh ya, supaya dia masuk ke postnya. Jadi ini udah cukup banyak sih sebenarnya. Oke, mungkin di sini, bukan di post show ya, di dashboard.blade ini. Oke, card body, kemudian ada cut footer mungkin ya. Kita taruh di cut footer aja. Komen seperti ini. Oops, oke. Kita cek lagi di Daisy UI. Oke, di sini Daisy UI-nya. Cut footer ada nggak ya? Cut footer. Cart action. Mungkin di cart action ini ya. Ada nggak sih cut footer? Adanya cart action. Ini pakai apa nih? Fashion. Oke, cart action mungkin ya. Oke, mungkin kita coba seperti ini. Cart action. Kita masuk dashboard ya, cart action seperti ini. Dia tetap di situ. Cart action batch online justify end. Oke, kita gunakan justify end seperti ini ya. Oke, mungkin kita copy aja biar nggak terlalu lama. Oke, kita coba seperti ini. Fashion. Oke, mungkin harusnya ya kita perlu satu kelas margin gitu kan. Oke, kita gunakan link aja di sini. href post comment atau post show ya. Kemudian di sini post. Lalu di sini kita buat comment kelas mx 4 gini 3 sorry. Kita refresh. Nah, ini komen ya. Komen, kita klik. Oke, masuk ke komen. Kalau link apa nih kelasnya ya di sini. Kelas linknya. Oke, link primary. Oke, mungkin kita tambahkan link primary. Oke, kita coba refresh. Oke, dan mungkin kita tambahkan my3. Oke, mungkin udah cukup. Nah, lumayan bagus lah ini ya. Komen, dan di sini kita bisa lihat, kita bisa masuk ke kontennya ya. Mungkin di sini kita tambahkan komennya, nanti ada hitungannya ya. Jadi ada hitungannya 10 misal. Jadi nanti kita sesuaikan, kita refresh, dan di sini ada 10 semua. Oke, mungkin ini bagian pertama dari seri tutorial ini dulu ya. Jadi nanti kita akan bikin fiturnya ini untuk menampilkan komentar ini. Kemudian di sini tadi kan sudah nampilin komentar. Kemudian nanti kita akan bikin hapus datanya, hapus posting, hapus komentar. Nah, itu kita akan sesuaikan dengan privilege-nya ya. Jadi apakah dia itu bisa menghapus postingan orang lain apa enggak, itu harusnya nggak bisa ya. Jadi itu nanti kita akan cek dengan policy di Laravel atau polisi ya, policy. Entah apa bacanya kalau bahasa Inggris ya. Policy. Nah, itu kita gunakan policy, terus kemudian nanti mungkin kita akan juga mungkin bermain dengan notifikasi ya. Jadi kita akan bikin sistem notifikasinya di sini, kita tampilkan kalau ada notif di punya orang gitu ya. Maksudnya kalau ada postingannya yang dikomentarin orang, dia akan dapat satu notifikasi di sini. Kita nggak bikin real time, cuman kita akan kasih notifikasi. Jadi kita manfaatin fiturnya di Laravel atau fitur-fitur yang ada di Laravel ya. Semoga bermanfaat. Tunggu seri selanjutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tahu dan dapetin notif kalau kita upload tutorial terbaru. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.